warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang dan selamat menjelang sore. Nah, ini kami yang berada di lokasi jembatan gantung yang penuh misteri. Namun di sini menurut warga banyak makhluk-makhluk kasat mata atau makhluk astral yang sering menampakkan wujudnya, apalagi dikala pas waktu hujan. Di sini ada sosok siluman buaya sekeluarga ya. Di sini ada pohon mangga. Dan inilah situasi bangunan jembatan gantung ini berdiri waktu tahun 1942 ya. Berarti jembatan ini dibangun sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan proses pembangunan jembatan ini dibangun oleh waktu penjajahan zaman Jepang ke Indonesia ya. Dan para pekerja-pekerja pun mereka kerja rodi, kerja paksa, pejuang-pejuang Indonesia yang menaruhkan jiwa raganya untuk Indonesia ya, sehingga mereka dipaksa untuk bekerja untuk membangun jembatan dari sini nih. Dari sebelah sini ke sana sekitar 350 meter ya. Ada sekitar 350 meter. Untuk itu yuk kita lihat ke. Dan di sini posisi sungai. Nah, ini sungai yang menuju aliran ke ini ya, ke laut pantai Pondok Bali ya, tembusnya ini. Yang dari gunung, dari hulu. Dan kemarin di sini airnya pasang ya, tinggi, banjir sampai ke atas Paralon itu. Dan dari tahun 1942 sampai sekarang masih kokoh berdiri bangunan yang dibangun oleh zaman penjajahan Jepang ke Indonesia. Alhamdulillah masih digunakan oleh warga setempat ya. Dan untuk sore ini, yang ini kita nge-vlog mistis dan mitosnya keberadaan makhluk sosok astral yang berada di jembatan gantung ini. Pengendara berlalu lalang. Nanti kita tuh sendiri yang akan menceritakan masalah hal mistis di jembatan gantung ini ya. Yuk kita ke seberang sana. Nah, seperti inilah jembatannya. Lantainya pun lantai kayu-kayu. Pakunya paku baja. Ya. Ini teksturnya dari kayu. Dan cuaca pun di sini mendung, lumayan mendungnya. Plat-platnya juga udah mulai pada keropos. Nah, kita spill dulu jembatan gantung yang berada di daerah Bobos, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
jembatan gantung ini ya. Ngeri sekali ya, banyak yang bolong. Dan pengguna-pengguna jalan pun berlalu lalang setiap harinya. Dan di sini konon banyak cerita-cerita mistis dari zaman penjajahan Jepang hingga sekarang tuh, mistisnya masih kuat yang diceritakan oleh warga setempat. Banyak warga yang melintas ya. Cuaca pun sangat mendung, sepertinya mau turun hujan ya. Dengar suara berisik motor melintas, gerasak rusuk. Inilah tekstur besi-besi dari zaman dulu, ini sangat kuat ya. Dan kita pun hadir di sini serta saya, host Komeng Gamer. Tekstur besi dari zaman penjajahan dulu masih belum diganti ya. Baja asli. Ini baja asli besinya ini. Nggak bunyi sama tangan. Asli baja. Besinya pun asli baja. Dan di sana pun perkebunan, ada kebun pisang dan kebun mangga di sana ya, yang banyak. Nah, di pohon cidonggong bersemayamnya sosok perempuan. Sini nih, Pohon cidonggong bersemayam sosok perempuan. sosok perempuan ya. Sosok perempuan, dia suka menampakkan berdiri di depan jalan. Kita zoom ya. Dan ini jalan, dan itu ada pohon kedong-dongnya. Dan di pohon pisang cuman agak jauh itu sosok poci depan sana, berarti sebelah utara jembatan. Ini ada sering muncul sosok poci ya, pocong yang sering menampakkan wujudnya. Dan juga area sebelah sini, area sebelah utara ya, kiri dari jembatan ini kekuasaannya siluman ular, wanita cantik berbaju hijau, selendang agak warna pink, merah agak warna pink.
Dan di sebelah kanan jembatan itu kekuasaan sosok kakek-kakek yang membawa mustika. Nah, di sini, geng. Ini kekuasaan kakek-kakek. Dia dulunya pejuang Indonesia untuk melawan bangsa Jepang. Ini kekuasaannya. Kayaknya kakek-kakek kehidupannya abadi. Disebut korin bukan korin, disebut manusia bukan manusia. Sudah menjadi goib. Dia sangat tegak badannya. Tepat di pohon ini. Di sebelah sana, Mana ya? pohon yang itu tuh, yang tumbang. Oh, di dalam ya. Nah, Iya, di dalam ada pohon tumbang. pohon yang tumbang. Bersemayam sosok kakek. Kakek yang sangat tegap. Penampilannya kayak jawara, dia pejuang bangsa Indonesia untuk melawan penjajah Jepang. Itu kayaknya disebut korin bukan korin, disebut manusia juga bukan manusia. Mungkin dia sudah masuk ke alam goib ya, sudah pindah alam. Dia membawa mustika yang sangat bagus. Mungkin kekuatan tiada tara. Dan di sebelah sini pun Datuk merasakan ada bekas mayat dua di sini. Bekas mayat dua. Yang satu itu ada kulit bolong, mungkin tembus ini ya. Bekas peluru ya, kemungkinan ya. Yang satunya badannya pada memar. Dan di sebelah sana di pohon kelewih itu ada 3 sosok mayat. Bekasnya ya, bekas mungkin zaman penjajah Jepang yang disiksa gitu ya sama Jepang. Terpaksa untuk membangun ini jembatan gantung. Yang lebih banyak di sebelah sana, kebanyakan di daratnya di pinggir kali itu nggak seberapa, cuma ada 6 sosok ya, 6 mayat. Bisa menceritakan ke flashback dulu bisa nggak Ki? Diceritakan awal mula pembangunan ini, jembatan gantung ini. Awal mula jembatan gantung ini dulunya itu seorang komandan Jepang itu merancang jembatan ini untuk melintas ke sana di daerah namanya daerah Padek ya, daerah Padek. Ada base camp juga, base camp Jepang, supaya menyambung jalur Menyeberang sana ya. jalur lintasnya supaya nyambung. Si komandan Jepang itu merancang jembatan ini supaya dekat, kalau muter ke arah sana kan lebih jauh, jadi memotong lewat jalan itu kan dekat supaya bisa menembus ke base camp yang ada di Kota Pamanukan ya. Kota Pamanukan ada juga base camp itu lebih gede. Ya. Kemungkinan di Pamanukan itu pusatnya ya, pusat Jepang. Mungkin dulu di daerah Pemanukan itu ada semacam batalionnya ya.
Batalion itu Batalion markas Jepang besar ya, itu. markas besar ya. Markas besar. Cabangnya Ciasem ya. Oh, cabangnya Ciasem. Ya, dari kota Ciasem, sekarang kota. Supaya dekat jalur lintas, jadi dia merancang jembatan ini. Ya, sayangnya bangsa kita menjadi korban ya, korban kerja paksa di sini. Yang korban kalau nggak salah itu ada 17 orang, di sini ada 5 dan di sana 12 yang meninggal secara tragis. Tapi alhamdulillah sekarang kepake ya untuk anak cucu, kemungkinan anak cucu yang mengorbankan nyawanya membangun jembatan ini. Hingga saat ini jembatan masih terpakai oleh warga penduduk setempat ya. Kemungkinan anak cucunya beliau ya. Dan warga-warga yang jauh juga bisa melihat jembatan gantung ini ya. Tapi Kidatuk merasakan ada potongan kepala yang dari arah sini mau nempel sekali itu ada potongan kepala orang Jepang ya. Ada dua kepala orang Jepang itu mungkin ada penyerangan juga dari bangsa Indonesia Raya ya. Ada penyerangan di sebelah sana, ada bekas kepala, bukan kepala nyatanya. Ini memasuki dunia masa lalu ya. Dunia zaman Jepang. Jadi flashback ya. Flashback ke zaman dulu. Nah, di sana di bawah pohon itu ada 2 yang meninggal. Pohon ini ya. Ya. Di pohon Kluwi. Kluwi, kata orang Jawa Barat mah Kluwi. Orang Jawa Barat bilangnya Kluwi. Luar daerah mah. Dan di sebelah sini ada 3 nih. Ada 3, 2 barengan, yang satu sebelah sini, yang satu di sini, yang 2 di sana ya. Iya. 3 mayat. Kita flashback ke zaman dulu itu ya. Ini satu nih, tepat nih di arah tangan bawah satu, dan satunya ini di sebelah sini nih. Sini ya. Ya, di bawah satunya itu kepala Jepang, badannya mah ke bawah air ya, ke bawah arus air. Berarti Badannya, yang tertinggal kepalanya di sini. kepalanya mungkin itu sabetan golok, tahu apa ya, kurang tahu. Jadi ada bangsa Indonesia pejuang yang menyerang ke sini dikarenakan ada info bahwa tahanan secara paksa mengerjakan jembatan ini. Kalau ini sungai alam apa sungai buatan, Ki? Ini sungai buatan. Oh, sungai buatan. Sungai buatan. Itu zaman Belanda. Ya, zaman Belanda itu zaman kerajaan dari Sumedang ya. Kerajaan putranya Prabu Gesanulun. Sungai ini sungai buatan ya. Yang dari hulu Sekarang namanya Cipunagara, kalau dulu mah Cupunegara. Sungai ini namanya Cupunegara dulu waktu zaman kerajaan putranya Gesanulun dari Sumedang. Ada sejarahnya itu bisa disebut Sungai Cupunegara itu ada sejarahnya ya. Itu menyangkut silsilah dari Ajian.
ajian yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan ya. Makanya sungai ini dinamakan Sungai Suku Negara. Soalnya suku di apa? Suku Cikuti itu untuk menyibuk Air. bukan air. Jadi suatu amalan yang dikejeburkan ke sini ya, yang dikemplungkan ke sini disibuk sama sukunya sosok Fikri. Itu dari kerajaan Mataram yang ditugaskan sama putranya Prabu Gesanulun dari Sumedang. Jadi dinamakan Kali Suku Negara sekarang, kalau dulu mah Suku Negara. Jadi yang membuat sungai ini istilahnya dari bangsa jin atau bangsa manusia sendiri. Dulu sebelum turunnya para penjajah, masih zaman kerajaan juga kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini perbuatan dari tangan manusia biasa ya, prajurit dari kerajaan, supaya tidak banjir, jadi diarahkan untuk menggali membuat sungai ini ke arah laut langsung. Ini tembusnya ke laut. Kalau sekarang pantai Pondok Bali ya. Iya, Dulu kapal-kapal mungkin lewat sini banyak ya. jarang. Jarang ada kapal berarti ya. Ya, Paling dayung. iya, ada kapal cuman bukan arah sini, arah ke sana ya, ke barat. Ada khusus itu. Jadi sungai besar sekali ya, di sana juga sama. Dan di bawah pun ada yang melintas pakai perahu ya. Perahu, dia mungkin mencari ikan di sungai ini nih. Jadi begitu ada menceritakan silsilah masalah sungai ini ya, asal usulnya. Cuma insya Allah nanti untuk mengungkap sejarah sungai ini ya, insya Allah nanti di Part 2 acara yang lain. Cuma sekedar mencari tahu asal usul jembatan gantung ini ya, para sahabat, para sedulur. Ini berapa tahun zamannya ini, Masih kuat ya. masih kokoh. Oh, besinya pun besi murni baja. Wah, kokoh sudah ratusan tahun ya. Dari sejak 1942, sekarang 2025. Hampir 80 lebih ya. 80 lebih. 80 tahun lebih. Nah, di sebelah sana bersemayamnya siluman buaya. Sekeluarga dia sering menampakkan wujudnya di bed itu, pinggiran jembatan ya, setiap di waktu hujan malam ya. Keluarga dia duduk santai di sana, tapi nggak mengganggu warga. Alhamdulillahnya nggak mengganggu warga. Cuma ingin menampakkan. Pak, kita cari tahu ke narasumber, mungkin ibu-ibu pernah mengalami hal-hal mistis ya. Coba kita tanya dulu, pernah ngalamin nggak di sini dari hal mistisnya? Kita akan bertanya ke ibu-ibu penjaga jembatan. Nah, di sini pun ada pos jaga jembatan.
perawatan dan mungkin ini plat-plat yang buat ganti yang bolong-bolong tadi ya, Renovasi. buat renov yang bolong-bolong. Mohon maaf ya, ibu tersebut tidak juga Ajak bicara. bincang-bincang, dia mungkin agak pemalu karena kita jalan sendiri aja. Di sini lumayan kalau malam ini banyak sosok-sosok. Utara pun ada sebuah area pemakaman ya, lumayan juga sangat segar. Ini sebenarnya terasa panas di warung aja. Sambil ngopi, Yuk. sambil tanya-tanya. Siapa tahu ada yang mau bersedia ya jadi narasumber, kita tanya-tanya di sini. Ngopi. Nah, begitu lega tuh, Mang. Mana? Tuh begitu lega dah. Heeh. Nah, Nah, ini warga penduduk ya, penduduk. oh, ya. Itunya. Punten Pak. Wah, nyawai hujan. Hujan. Kita ngopi dulu ya, sedulur-sedulur. Ngopi. Tunggal, S3C. Iya, insya Allah. Kau ada melmi dah dua. Anu hijau lah pakai daun. Iya, dia. Kemarin nah. Iya palingan rame-rame. Rabu 10. Dia jalan terus berapa tahun, Pak? Berarti asli orang dia. Udah nggak Arab. Nah, kemari wong itu kadir teh Karang Anwar anu jalan es kelapa teh urang Kalimanti. Es kelapa, pengkolan. Pengkolan teh. Om, Nah, udah kemangguan sama wae. Tahu tua. om ke mana? Kaum tua ujung. Om tuh ya aslinya. Ya, kaum tua tengah. Ya, kaum tua tengah ya. Ini mah golongan Pak Bobi. Kan ya. Kadi itu ujung di Musola Al Barokah. Rasman. Sampai proyek bisa. Proyek berang. Musola. Kayak musola tengah-tengah. Sini. Rosidin Palidieuna. Tengah-tengah we. Rosidin mah di ujung. Iya. Ayo nongkrong nikah katilana kaduduk. Rosidin teh. Iya, katilana. Kurang kasih kan. Apa nih? Nih karena Iya. Kan di masjid dua ya ini nama. masih di mana? Iya. Ada itu kan dia. Mau. So kadinya biasanya orang sini kira nih dan akan kurang kalinya kan ini di dia. Iya. Kamu tadinya mampir.